Bisa Oke. dikatakan Masa itu tahap, betul. tahap. Ya, sebentar. Kalau saya percaya kitab Bapak ini kitab yang sangat detail ya. Karena kitab Bapak ini katanya rapi dan terperinci. Saya percaya banget itu. Jadi saya percaya bahwa satu masa itu akan secara detail dijelaskan. Apakah memang Bapak yang belum bisa menjawab atau memang tidak ada penjelasan tentang masa di Al-Quran? Silakan. Masanya itu yang tadi saya bilang lagi, relatif. Masa di sini tuh relatif. Karena di sini masanya tuh bukan masa waktu. Tapi di sini masanya tuh masa tahap. Lebih bagus ngikutin science kayak gini, which is relatif, betul relatif, sampai Albert Einstein aja mengikuti itu relativitas, daripada di sini Al-Quran menjelaskan hari-harinya tapi hari-harinya keliru. Seperti contohnya matahari dibuat di hari keempat, sementara udah ada hari 1, 2, 3. Gimana tuh caranya satu hari tanpa matahari? Kan lebih keliru itu kan. Jadi Bapak nggak bisa menjawab satu masa berapa lama ya di kitab Bapak ya? Saya bilang itu Relatif ya, kapan? oke. Saya nggak Jawabannya, bisa bilang, oh satu masa itu 6 hari atau satu masa itu 40 tahun, nggak bisa. oke, jawabannya relatif ya. Oke, saya catat. Kemudian pembeda antara satu masa dengan masa kedua dan seterusnya itu apa ya Pak? Itu tadi dijelaskan kan, bahwa diciptakannya langit dan dipisahkannya langit dan bumi itu disupport oleh Big Bang Theory. Pertama penciptaan langit pada awalnya masa dunia ini sebelum ada bumi, sebelum ada matahari, sebelum ada galaksi, sebelum ada masa, sebelum ada waktu bahkan. Dunia ini dari satu atom, habis itu karena panas dan meledak, di situ dipisahkan langit dan bumi, dan di situ satu masanya. Nah, untuk berapa lama, berapa menit, berapa detik, berapa jam, berapa hari, berapa bulan terjadinya Big Bang itu, ya itu yang Ibu tanyain tadi, itu yang saya nggak bisa jawab. Itu memang relatif gitu loh. Bisa jutaan tahun, bisa ratusan ribu tahun, bisa ribuan tahun. Itu masa pertama. Oke, Habis itu jadi masa keduanya, oke. ini atom ini yang menciptakan siapa ini? Jadi atom dulu yang ada, baru ada penciptaan gitu. Big Bang Silakan. Theory itu, Big Bang Theory itu kan dari molekul. Yang menciptakan siapa? Ada sendiri atau memang Tuhan yang menciptakan? Yang mana duluan ini? Atom dulu atau penciptaan dulu? Dong pasti. Tuhan. Nah, berarti masa ini sudah ada dong ketika Tuhan menciptakan. Karena kalau berdasarkan jawaban Bapak, yang saya catat, bahwa ini Big Bang duluan. Masa itu muncul dari atom dan ada ledakan. Saya catat semua ini yang Bapak bilang. Jadi Ibu paham nggak? Masa itu, waktu itu dimulai, waktu itu ciptaan. Waktu itu nggak ada sebelum diciptakan sama Tuhan. Waktu aja diciptakan. Ibu dalilnya paham Pak, nggak? bahwa waktu itu diciptakan. Bapak punya dalilnya. Waktu itu diciptakan. Siang. Oke, nggak usah pakai dalil. Sekarang logikanya aja, Bu. Kalau tiba-tiba matahari berhenti sekarang dan bulan berhenti sekarang dan bumi berhenti berputar sekarang, kita punya waktu nggak, Bu? Jadi Bapak di waktu itu tidak, waktu diciptakan itu adalah logika ya, tidak ada di dalil ya. Nggak ada. Ini science kelas 2 SD, Bu. Enggak, itu bukan sains. Kalau Iya, misalnya satu hari itu, satu tahun itu bumi 1 tahun 365 seperempat hari mengelilingi matahari. Ini kan Satu bulan sains, itu Pak. 30 hari itu bulan mengelilingi bumi. Itu SD kelas 2 loh, Bu. Itu definisi waktu loh. Oke, itu gampang banget kalau itu. Nah, jadi waktu Jadi itu gini, kan Pak. ciptaan, Bu. Ibu kan tadi ngejar saya di waktu ciptaan. Iya, nggak masalah. Bapak mau Bapak bilang itu cipta, kan Bapak yang ngomong waktu itu diciptakan oleh Allah, betul? Adakah dalilnya? Tapi tidak ada. Ya kan? Kan itu aja yang mau kita bahas. Itu sains loh, Bu. Waktu itu diciptakan. Makanya seperti saya tadi bilang, kalau matahari berhenti sekarang, kalau bulan berhenti sekarang, dan bumi berhenti berputar, apakah ada waktu? Bumi berputar. Berarti gini, kalau Bapak ngomong gitu berarti waktu bukan diciptakan. Berarti waktu itu ada yang punya. Siapa yang memberhentikan bumi? Yang Siapa yang menciptakan memberhentikan putaran itu siapa? Yang menciptakan matahari siapa? Yang Kita menciptakan bicara waktu matahari apa siapa? bicara waktu, Pak? Ibu nggak tahu keterkaitan antara waktu sama matahari, Bu. Kalau Apa Ibu nggak tahu, keterkaitan? Silakan Bapak jelaskan biar itu saya yang catat. tadi saya udah bilang, Bu. Waktu itu satu hari, 1 tahun itu dihitung dari bumi mengitari matahari, itu 1 tahun. 1 bulan itu bulan mengitari bumi.
Satu hari itu bumi berputar selama 24 jam. Oke. Jadi Waktu itu itu terkait semua. Itu Ya. nggak bisa kalau tiba-tiba mataharinya nggak ada, kita nggak ada tahun, kita nggak ada hari, nggak ada bulan, nggak ada jam, nggak ada menit, nggak ada detik. Yang menciptakan waktu itu Allah kan? Iya dong, karena dia yang menciptakan matahari juga kan, Bu. Iya, dia menciptakan semuanya kan begitu. Tapi kalau saya melihat Bapak ini tidak punya dalil tentang waktu diciptakan. Itu Gini, science, Bu. Kalau Science itu, oke, kita bicara mengklaim science, dia Bapak. menciptakan matahari, berarti kita punya waktu dari mana? Dari matahari. Berarti Allah menciptakan waktu juga dong, karena dia menciptakan matahari. salah Pak, teori Bapak akan menghantam Bapak sendiri. Waduh, Kalau waktu coba itu hantam saya, Bu. diberhentikan, bentar. Kalau waktu itu diberhentikan, apakah matahari bisa? Bumi bisa mengitari matahari? Kalau matahari nggak ada, waktu nggak ada, Ibu. Wah, apa? Kalau matahari nggak ada, waktu nggak ada. Kalau matahari nggak ada, waktu itu nggak ada. Jadi yang menciptakan matahari ini Allah apa matahari? Menciptakan waktu Allah apa matahari, Pak? Allah dong. Loh, kalau Allah yang menciptakan waktu, berarti nggak ada hubungan waktu dengan matahari dong. Waktu Kok nggak diciptakan, ada matahari hubungan diciptakan. matahari sama waktu? Aduh, Ibu paham nggak sih antara hubungannya antara matahari sama waktu? Bapak nggak bisa jelasin hubungannya, jadi saya nggak Nah, paham. dari tadi Pak, saya jelasin loh, 365 hari itu artinya bumi mengitari matahari, itu artinya 1 tahun. Itu definisi waktu 1 tahun. bisa Habis itu nggak? Oke, itu udah nggak usah diulangin yang itu. Bapak, saya ke poin yang Bapak sampaikan. Seandainya Bapak nggak menjawab waktu diciptakan oleh Allah, saya nggak akan kejar Bapak di situ. Ini jika ya 365 hari menurut sainsnya Bapak, bumi mengitari matahari. Kalau sewaktu-waktu diberhentikan, berarti waktu itu dimiliki atau diciptakan? diciptakan dan dimiliki dong. Loh, kok jadi tambah diciptakan dan dimiliki? Diciptakan pasti dimiliki dong, Bu. Nggak mungkin Berarti Allah tidak cuma diciptakan, menciptakan, habis itu Pak. nggak mau tahu. Gini, Bapak Bu, bilang Allah beda, itu Bu. menciptakan Kalau Tuhan matahari Ibu kan cuma dan menguasain, nggak menciptakan waktu. menciptakan. Beda. Kalau Tuhan saya menciptakan dan menguasai. Kalau Tuhan Ibu kan menguasai doang, nggak Nggak usah ke menciptakan. Tuhan saya, karena kan ini Tuhanmu yang kita beda. bicarakan. Karena itu saya tangkap Ibu beda. Kalau Pak Yesus Jibril, kan tuh menguasai doang, Allahnya nggak Bapak menciptakan. ini, Pak Jibril, Allahnya Bapak ini menciptakan waktu dan juga menciptakan matahari, betul? Semua Bu. Kita Kalau monoteis. Bapak, Kalau saya Ibu kan, tanya, tunggu sebentar, adakah- tunggu sebentar. Ini kita doing comparisons. Dari tadi Ibu nanya doang kan. Sekarang saya tanya balik. Tuhan Ibu menciptakan Bapak kejahatan belum nggak? menjawab apa yang mau Bapak tanya. Iya, tuh enggak, Ibu kan tadi nanya. Enggak, apakah Bapak Tuhan belum saya menciptakan menjawab ini, apa yang mau ini? Bapak tanya. Iya, Ibu kan tadi nanya, apakah Tuhan saya menciptakan ini? Belum jawab kan? Saya udah jawab. Saya monoteis. Belum. Gini Pak, tahu nggak jawaban Bapak apa? Biar saya simpulkan ya. Bu. Enggak, jawaban Dari ini saya kan banyak yang dengar Bu, Pak. saya Kalau memang monoteis. saya salah, biar teman-teman itu mengoreksi. Mm. Ya. Jadi kan Bapak bilang, kalau Bapak akan menciptakan matahari dan juga menciptakan segalanya, Bu. segalanya dan juga menciptakan waktu. Segalanya, Bu, semua. Iya, termasuk iya. waktu. Lalu kalau saya simpulkan, Allah menciptakan segalanya, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan waktu. Tapi kalau saya tanya dalil, kapan, di mana dalilnya Allah menciptakan waktu, Bapak nggak punya jawaban. Akhirnya Bapak lari ke saya. Udah dijawab loh. Tadi udah dijawab. Ini Bang, ini yang ada di sini deh, yang ada di ruangan ini. Saya udah menjawab belum sih? Apa Betul. dia memang Jadi nggak dia paham? tidak paham, dia nggak paham. Sudah. Tolak ukur waktu itu dari matahari. Kalau tidak ada matahari, bagaimana bisa mengukur waktu? Waktu itu Berarti- dari matahari, Ya, putaran. berarti Bapak bertentangan dengan Pak bumi. Jibril. Loh, Bapak bertentangan enggak, dengan Pak sinkron, sinkron. Enggak dong. Gimana sih ibu ini? Salah, enggak Nah, sekarang gini. saya begini-gini aja Bu, gini aja Bu. Bisa tidak kita menentukan waktu tanpa matahari? Itu aja dulu. Loh, kalau waktu diciptakan, ngapain tergantung matahari? Lah, karena tolak ukur waktu itu Berarti dari Bapak matahari. ngomong ke Pak Jibril bahwa Loh, enggak, tolak ukur waktu enggak. itu matahari. Ibu ini meludah tapi kena sendiri. Bukan. Bapak membuat suatu pernyataan yang bisa ditanyakan beberapa pertanyaan gitu, Baik, Pak. baik. Begini aja Bu. Kita kan bicara Ukuran waktu Tuhan itu nih, dari Pak. matahari atau bukan? Kita bicara Tuhan kan? Iya. Ukuran Ya, waktu itu dari mana? Tuhan Anda Ukuran ini kan waktu dari menciptakan mana? matahari dan juga menciptakan waktu. Betul? Ukuran waktu itu dari mana? Ukuran waktu itu menurut kitab Bapak apa? Ukuran waktu itu adanya matahari.
adanya matahari. Artinya, yang ciptakan matahari siapa? oke, berarti Tuhan menciptakan matahari dan waktu gitu. Ya iyalah, Oke, pasti itu. udah pasti secara sains gitu ya. Bukan secara sains, gimana sih? Walaupun memang juga Loh, secara matahari sains tentang sudah otomatis. Ya, kalau matahari bilang bumi mengitari Bagai- matahari 365 hari, Bu, itu sains apa bisa- bukan? Bisa tidak kita menentukan waktu tanpa matahari? Itu aja dulu. Berarti waktu itu dibuat oleh apa? Manusia. Waktu itu dihitungnya berdasarkan Bagaimana mau manusia, Bu, yang membuat matahari itu Allah. yang membuat Tuhan. waktu, yang membuat waktu Jadi siapa? otomatis waktu itu terukur Tolak dari ukurnya matahari. waktu, Bu, Gimana dilihat dari sih, Bu? matahari. Ya, Bukan ya udah. berarti yang menciptakan waktu matahari. Nah, ini Betul. lain lagi inspirasi yang menciptakan waktu matahari. Si Jibril bilang yang menciptakan waktu Allah. Tolak ukur waktu itu di matahari, Bu. Tolak ukur waktu di matahari. Tolak ukurnya. Oke. Tolak ukur waktu di matahari ya, saya Nah, catat. bukan berarti tolak ukurnya waktu matahari yang menciptakan waktu. Oke. Karena waktu adalah ciptaan dan matahari adalah ciptaan. Kedua-duanya adalah ciptaan. Nah, ini yang saya Tetapi tolak ukurnya Pak. waktu ada di matahari. Ini yang saya pengen tahu. Jika waktu memang adalah ciptaan, mana yang duluan? Matahari atau waktu? Matahari lah. Oke. Gimana sih Gimana? sumbernya? Ya, oke, matahari ya. Berarti waktu ini bukan diciptakan kalau memang matahari yang duluan, karena dengan adanya matahari waktu sudah ada, betul? Ibu Bagaimana sekarang- mau ada waktu kalau nggak ada Bentar, Bang matahari? Paloko. Gimana sih? Bu? Benar, benar. Nah, begini simpelnya teman-teman, Bang Jibril. Saya mau tanya, kan kita tadi berbicara ketika ada matahari baru ada waktu. Nah, sebelum ada matahari, waktu ada nggak? Nah itu sebelum Makanya ada Al-Quran Big Bang. menjelaskan Jadi penciptaan begini. itu masa. Sebelum ada penciptaan itu waktu itu sudah ada. Waduh. Dari Ya, mana karena mengukur itu waktu tanpa matahari? ukuran waktu yang kita Aneh pakai kau. untuk saat ini ya kan berdasarkan matahari dan bumi. Nah, sebelum ada penciptaan, waktu itu sudah ada, yaitu waktu kekekalannya Ada, makanya Tuhan. Al-Quran menjelaskan masa, tahap, gitu loh. Ah. Kenapa Gini, Al-Quran kan itu? kita mau bicara masa dan tahap, bagaimana kita mau lanjut? Satu masa aja kan nggak baik, nggak bisa Ya kan dijelaskan belum sama ada Bapak. waktu, belum ada matahari. Bagaimana mau hitung hari? Jadi namanya Bapak aja hari, namanya Jadi, aja hari, oke, matahari. Oke, jadi yang duluan Ada gini, waktu ini sudah ada sebelum matahari atau sesudah matahari ada baru ada waktu? Setelah Oke. Setelah ada. ibu gini deh, ini ibu biar paham ya, saya iniin sesimpel-simpelnya. Ini enaknya daman di sini, tapi jadi waktu itu konsekuensi penciptaan matahari. Itu sesimpel-simpelnya saya bisa taruh tuh, Bu. Ibu kalau nggak paham juga saya nggak paham lagi deh. Jadi waktu itu ada karena ada matahari ya? Iya. Oke, waktu itu ada karena matahari. Berarti tidak di. Penciptaan secara tidak langsung. Tuh kalau ibu nggak paham lagi, saya nggak paham lagi deh. Oke, penciptaan waktu secara tidak langsung. Nggak masalah, Pak. Ini kan kitab Bapak. Bapak menjelaskan dari kitab Bapak, saya senang. Cuman Bapak kan nggak ada dalil bahwa waktu diciptakan. Bapak cuma ngomong. Dalil. Gimana sih? Gila, Bu. Ya udah, intinya dalilnya itu bahwa di Bapak itu ada yang menciptakan itu matahari gitulah ya. Oke, ini sama Ya. aja kayak gini, Bu. Ibu sama aja kayak gini. Ibu kalau naik mobil, Bu, ibu duduk di mobil ibu nih, Bu. Abis itu ibu tekan tombol start mesin. Abis itu mesinnya hidup. Apakah ibu menghidupkan mesin? Ya bagaimana mobil jalan kalau hidup mesinnya nggak dihidupin? Nah, iya. Jadi ibu masuk mobil nih, ibu tekan push to start. Mesin Terus? mobil ibu tekan nih. Abis itu mesinnya hidup. Iya kan saya hidupkan makanya hidup. Apakah ibu menghidupkan mesin? Loh, kalau saya nggak tombol start itu nggak pencet tombol start, Enggak, hidup ibu nggak cuma mesinnya? neken tombol, tapi ibu nggak menghidupkan mesinnya. Oh my god, Pak. Kalau Nah, kita itu naik sama mobil aja ya. dengan matahari sama waktu tadi, Bu. Dengan adanya matahari, dengan ibu dengan Allah menciptakan matahari, maka ada waktu. Sama seperti itu, ibu Oke. menekan tombol, Saya makanya nangkep. mesinnya hidup. Saya nangkep. Berarti gini ya, Pak. Ah. Kalau kita naik mobil, katanya nggak ngidupin mesin gitu ya. Itu intinya kan? Kalau saya, Pak, naik mobil saya hidupin mesin, saya starter. Iya. Oke, Bapak, nah kalau Bapak enggak, jadi Bapak ini mobilnya hidup sendiri. Enggak, Oke, dong, kan itu Allah maksudnya toh? menciptakan matahari, Ibu. Oke,
Ya makanya Pak, jangan membuat Konsekuensi sesuatu. dari penciptaan matahari itu terjadinya terbentuknya waktu. Nah, ini oke, jadi dengan terciptanya matahari terbentuklah waktu. Berarti di dalam kitab Bapak yang pertama kali diciptakan adalah matahari. Karena kalau bukan matahari, bagaimana Bapak menghitung waktu atau masanya? Kan Bapak bilang penciptaan 6 masa. Betul, tapi yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu waktu Big Bang tadi, waktu pemisahan, waktu molekul pertama itu dipisah langit dan bumi. Makanya di situ langit itu termasuk matahari dan bintang-bintang dan seterusnya. Makanya terbentuk waktu dari situ. Dari mana nih Pak? Tadi matahari yang menentukan waktu. Sementara penciptaan langit dan bumi Big Bang dan lain-lain Jelasin Big Bang Theory sudah menggunakan waktu apa Tadi belum? Penciptaan waktu sama matahari aja Ibu nggak paham gimana saya mau jelasin Big Bang. Saya justru ngikutin Bapak, pemahaman Bapak. Gini loh Pak, Bapak bilang dengan menciptakan matahari otomatis waktu sudah ada. Artinya matahari lah yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Kenapa? Karena dari itu perhitungannya ada 6 masa. Matahari itu termasuk langit, Bu. Oke, matahari termasuk langit. Iya. Loh, langit itu kan cakrawala Pak. Bagaimana matahari termasuk langit ini? Silakan. Nah, kalau menurut Ibu, langit itu di atas awan, Bu. Nah, langit itu nggak cuma di atas awan, Bu. Mainnya agak jauh. Langit itu termasuk bintang-bintang, galaksi, dan seterusnya. Itu benda-benda cakrawala, Pak. Langit, benda-benda cakrawala. Ibu Lain, Pak. itu Cakrawala dengan cakrawala. benda-benda cakrawala lain, Pak. Tolong jangan disamakan. Cakrawala Beda, itu Ibu Pak. tahu nggak definisinya apa, Bu? Cakrawala itu langit, Pak. Di kitab Bapak cakrawala. Nah, Ibu definisi cakrawala aja nggak salah. Cakrawala itu batas langit, batas tanah, Bu. Apa yang memisahkan? Oke, batas tanah cakrawala itu. Cakrawala itu, Ibu kalau di laut, Ibu melihat garis cakrawala. Itu cakrawala, bukan langit justru cakrawala, Bu. Waduh, Kita pakai cakrawala KBBI aja nggak dulu, tahu. Pak. Cakrawala itu apa sih, Pak? Oke, sebentar ya. Nah, Nah, nih. Cakrawala, lengkung langit-langit. itu kan, Pak? Nah, lengkungnya, Bu, bukan langit-langitnya. Tapi bagaimana Bapak bilang tadi, Mak? Oke. Ibu paham? Oke. Ya itu langit kan, Pak? Lengkung langit-langit Oke. beda sama langit. Berarti sudah bertentangan dengan penjelasan Bapak. Bapak bilang matahari termasuk cakrawala loh. Bapak yang ngomong loh. Bu. Bapak yang ngomong, aku ngikutin Bapak. Ya itu kan langit itu termasuk cakrawala. Langit itu kan matahari itu kan termasuk cakrawala. Bapak yang ngomong, saya ngikutin Bapak. Ibu paham nggak maksudnya lengkung langit-langit? Oke, matahari sama nggak dengan langit Bu, gitu aja. Bu, lengkung langit, Ibu paham nggak lengkung langit? Emang lengkung langit apa, Pak? Nah, itu cakrawala, Bu, batas pandangan kita. Ya sama kan? Oke. Itu bukan langit, Tapi Bapak, Bu. Cakrawala enggak, itu tadi bukan aku langit. aku Ibu ngikutin ini Bapak. Bapak ibu yang bilang. nggak paham ini ibu yang ngotot ya. Oke, anggap saya nggak paham. Saya nggak paham. Bapak bilang cakrawala itu, Bapak bilang matahari. Besarin dulu saya host. Ibu ini ngotot tapi nggak tahu. Cakrawala aja nggak tahu gimana. Oh iya, ya kasih tahu Jibril. Kata Jibril itu, langit itu, matahari itu cakrawala. Ini loh cakrawala. Batas pandangan, Ibu. Tempat bintang. Batas ini- pandangan. Atas pandangan ya. Oke. Berarti Bapak harus ngomong ke Jibril bahwa Jibril bilang tadi langit itu cakrawala, Pak. Bukan Matahari dong, itu cakrawala. Ada yang bilang saya ada cakrawala itu ibu yang nyebut. Saya nggak ada nyebut Oke, cakrawala. Bu. matahari itu apa, Pak, kalau gitu? Sebentar. Ibu kan mau merujuk ke KBBI ya. Saya baca ya, dengerin. Ya. Cakrawala, Iya, satu jadi gue yang definisi ngomong cakrawala ya. Dengar dulu. Lengkung langit, 2 langit, langit ya. Tempat bintang-bintang ya kan. 3 peredaran bintang di langit. Kerap pula berarti sebagai bintang. Itu apa tuh? Sebagai bintang di langit. Apa Kaki itu? langit, tepi langit, batas pemandangan, horizon, jangkauan pandangan. Apa lagi? Oke, benar ya. Berarti cakrawala itu langit. Lalu kenapa Pak Jibril bilang matahari termasuk langit? Ya ini apa ini? Bintang-bintangnya apa ini di langit? Lengkung, Bu. Kerap pula berarti sebagai bintang. Itu bintang kan benda-benda langit. Oke, sekarang benda-benda maksudnya cakrawala matahari. silakan, Pak. Benda-benda cakrawala apa? Silakan mumpung Bapak buka KBBI. Benda-benda cakrawala apa?
Benda-benda cakrawala ya matahari segala Nah macam. itu yang saya maksud Pak Jibril. Saya sama si Bapak ini Benar Pak Jibril. Benda-benda Gimana sih, cakrawala. Bapak? Apaan sih? bener enggak yang siapa pinjaman tanpa cek ini udah bener. Itu maksudnya Pak. Oke, itu udah selesai ya. Udah, Nah Dian, sekarang boleh. saya tanya begini. Aladin. Nah, Ini dia udah ngikutin. mulai bengkokin tuh definisi cakrawala. Tapi Loh, ini kan ada di KBBI. Mau melintir. Ini KBBI loh. Ini KBBI loh Pak, cakrawala itu langit, batas Enggak, pandangan. ini buat ibu, buat ibu ini bukan buat Pak Jibril. Ini sudah keterangan dari Bang Jibril, artinya batas. Tapi ibu Berarti nggak tahu. Bapak nggak dengar apa kata Jibril tadi? Tadi kan Pak Ibu Jibril yang nggak dengar, salah jangan ke ngomong saya. tuh. Pak Jibril salah ngomong loh Pak, silakan Bukan Kingdom. salah ngomong, ibu yang nggak tak paham. Bukan, Pak Jibrilnya yang salah ngomong. Makanya dikejar sama Ibu salah Fer. di mana? Oke, di mana saya salah ngomongnya Pak? Tolong kasih tahu Pak. Saya Ya, bilang tadi kan matahari, Ibu bulan, Vera bintang tanya. itu benda-benda langit. Habis itu ibu ini Nggak ada yang Bapak bilang benda-benda langit, aku yang ngomong Benda-benda benda-benda langit. langit, tadi dia ngomong termasuk Aku matahari. yang bilang benda-benda langit. Ah, ibu ini. Ibu Oke, Pak Vera yang Jibril. bilang benda-benda langit. Aku yang ngomong itu. Nah, Kalau sekarang saya Jibril tanya, bilang, matahari benda langit bukan? yang Jibril sebut bilang siapa, Bu? matahari itu termasuk langit. Bu, yang bilang cakrawala siapa? Saya bilang cakrawala. Saya bilang Tadi ibu cakrawala nuduh itu saya yang langit. bilang Ternyata cakrawala. Yang benar. bener yang mana sih Bu? Ternyata benar ya di KBBI ya. Benar tuh si Bapak ini pinjaman tanpa cek udah buka. Nah kemudian Bapak tadi Langit, cakrawala itu Jibril. lengkung langit. Jibril, nanti saya sodorin lagi nih rekamannya ya. Kamu ngomong matahari termasuk langit, Bu. Termasuk cakrawala. Itu beda. Benda langit, Cakrawala adalah benda Iya, langit, tadi kamu tahu dari mengatakan aku. benda langit. Enggak, saya juga saksinya. Bu Saya juga Firawati, saksinya. makanya Ini kingdomnya disimak ini dulu saksi nih, Bu. kingdomnya saksi. Bahwa Bu, matahari jangan itu menggebu-gebu langit. dulu Bu. Jangan menggebu-gebu dulu, disimak dulu satu persatu. Ya udah kalau kamu mau Pelan-pelan. simak si Kingdom dulu. Silakan Kingdom. Oke, standby Bu ya, siap-siap. Pelan-pelan. Gimana Kingdom tadi? Katanya kamu yang mendengarkan. Enggak, tadi kan Bang Jibril kan yang mengatakan bahwa matahari itu langit, bukan Benda matahari itu benda langit, langit. Makanya benda-benda diverifikasi langit. sama Ibu Ferwati bahwa matahari itu benda-benda langit, Oke, clear ya. bagian dari benda-benda langit. Oke, clear. Beda. Ya. Oke, clear. Jadi itu yang mau saya kasih tahu ke Pak Jibril bahwa beda langit, beda lagi benda-benda langit. Yang mengatakan benda-benda langit pertama kali adalah saya. Ya, oke. Ya, oke. Kita sekarang Enggak, Bu. bicara Ibu, tentang tunggu penciptaan sebentar, ini. Tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar, gantian, tunggu sebentar. penciptaan. Tunggu sebentar. Ini udah berapa pertanyaan tuh tadi saya jawab. Saya boleh nanya satu aja nggak Bu? Loh, Bapak kan salah tadi. Bagaimana ya Bapak mau nanya? Takut, inilah. Oh, jadi nggak Takut. boleh nanya ya Bu ya? Nggak boleh nanya. Takut sih. Kenapa takut? Ini room Oke, siapa sih? silakan Bang Jibril. Bukan. Mana, Silakan Mas? Bang Jibril. Pembeda masanya mana? Pertanyaan saya pembeda masanya mana, Pak? Pembeda masa 1 dan 2? Bagaimana bisa mau ditentukan mataharinya belum ada, Bu? Kan udah dikasih tahu. Ibu ini sudah dijelasin Paham. tadi, makanya Al-Quran itu relevan menjelaskan masa itu tahap. Karena di situ belum ada waktu itu terukur daripada matahari. Jadi saya nggak salah dong. Saya ngikutin Udah, kalian. silakan, Bang Jibril. Udah. Silakan, Saya Bang mau Jibril. tanya. Saya mau Asik tanya. nih, asik nih, mantap nih. Buat Jadi saya gini, buat ibu saya saya. ikutin. Udah, gantian Sama aja. Pak nih. Udah, diam dulu. Udah lu jangan takut semuanya. Gua cinta Islam. Udah lu jangan Walah, takut. udah Ya, gak usah saya mau lah. tanya nih, saya mau tanya. Tunggu Jibril. Tuhan ini Mana nyiptain- tadi nyiptain- pembeda nyiptain masa? kejahatan nggak Bu? Jibril. Kan kamu bilang Tanya ketika banyak, Tanya Ibu ini, udah Bu, nanya ini. berapa banyak ayat Al-Quran tadi saya udah sebutin semua. Kan kamu jawab. Emang pertanyaanku yang udah kamu jawab yang mana? Ayat Al-Qurannya. Saya sebut Udah dijawab semua Bu, proses penciptaan. Kan Ibu tadi bertanya proses penciptaan bumi. Jadi berarti nggak ada yang nyimak ya? Jibril menjawab. ayat 12 itu bukan Jibrilnya jawaban, menjawab ayat Al-Quran begini. yang tadi saya sebut. Guys, Jibril Tanya ya. Jibril menjawabnya begini, Bu, masa itu Udah dijelasin ah. di kitab nggak ada katanya. Bu Firawati izin Bu, Nggak ada. izin. Bu izin Bu, izin. Oh, Bu gua menyerah Firawati deh, pertama gua kali menyerah. naik. Ibu pertama kali naik, Ibu bertanya bagaimana proses penciptaan bumi menurut di Alah, Al-Quran. bukan itu Lah. Pak pertanyaanku.
Ibu Pak, bagaimana Bu, sih? Bu Makanya, Ferawati, Ibu Ferawati pertama kali naik, Ibu bertanya apa? berapa lama proses penciptaan? Berapa masa? Dijawabnya 6 masa. Terus kutanya, Proses penciptaan apa, Bu? kalian di kitab kalian alam semesta Iya, ini, penciptaan apa? alam semesta ini berapa Ya masa? udah. Itu udah dijawab kan 6 masa. Habis Oke. Itu sudah dijawab, Nah, Bu. Nah, ketika kamu menjawab, disitulah muncul banyak makanya tadi Bu Vera, Nah, justru apa karena di situ Bu namanya? pertanyaannya banyak, Ibu sudah dijawab. Pertanyaannya Ibu sudah dijawab dari sekian Dijawab. banyak. Oke, apa jawaban Jibril? Silakan host. 6 Apa masa jawaban tadi, Jibril? ayat-ayatnya saya udah sebutin. Enggak, apa jawaban Jibril host? Kamu kan ngikutin host. Saya mau jalan ini, Bu. Kan minta dalil, Bang Jibril sudah menanyakan dalil, sudah Berarti memberikan host- dalil. Host nggak ngikutin, dia bilang bahwa Saya nyimak, Bu. Saya nyimak. ya, waktu itu diciptakan oleh Allah. Dia ulang bilang waktu lagi, diciptakan ulang oleh lagi. Allah. Waktu itu udah pertanyaan kedua dong. Udah ulang. Ya, waktu itu diciptakan oleh Allah. Oke, nggak apa-apa. Saya 6 masa dulu, Bu. Saya udah sangat jawab hargain 6 karena masa saya lagi dengan haus dalilnya. belajar. Bu, Terus kamu bilang, Ibu, saya udah jawab dengan 6 masa. Habis itu pertanyaan kedua Ibu baru soal waktu. saya Sekarang belum boleh nanya. tanya nggak, Bu? Ini nggak boleh saya tanya ya, Bu ya? Masa Nggak ini boleh, kan, takut. masa ini waktu kan, Pak? Ya Betul. udah, ya, Masalahnya ngapain belum gua dapat jawab kalau jawabannya pertanyaan Bang balik nggak boleh? Jibril. Gini Bu Vera sama Jawabannya belum Pak ada, Kindong. Pak. Menentukan Bu Vera beda izin, Bu. waktu itu Bu Vera apa? izin. Bu Vera izin. Ini komal saya, Ibu dari tadi saya nggak ada mute. Pak Kingdom nggak ada di mute. Ini komal Islam. Dari tadi Ibu nggak di mute, Pak Kingdom nggak ada mute. Di komal Kristen, Bu, kalau Ibu seperti ini, kalau saya seperti ini di komal Kristen, sudah di mute, sudah di kick, sudah di mute, di kick. Siapa Saya bilang? menghargai Ibu di sini. Saya nggak pernah kick mute orang loh, Pak. Saya juga sering live. Bukan di komalnya Ibu, Ya, Bapak tapi bilang di komal lain. komal Kristen. Iya, di koma lain. Tapi di Iya, sini iya. kan konteksnya bukan di situ. Bukan, kata-kata Di mana Bapak itu. di mana Ibu bertanya, Bu? Tadi Bang Jibril sudah menjawab. Apa jawabannya? Masalah penciptaan 6 masa. Nah, setelah Iya. itu muncul pertanyaan baru. Habis itu dijawab Bang Jibril lagi, muncul lagi pertanyaan baru. Bukan, Pak. Dijawab Berarti muncul lagi pertanyaan baru. saya cuma punya 2 pertanyaan loh, Pak. Satu saya bilang berapa masa, dia bilang 6. Lalu dia munculkan apa? Waktu masa itu berapa lama dia nggak jawab? Relatif. Karena apa? Bagaimana pertanyaannya Ibu cuma 2, pertanyaannya sampai di cakrawala kok. Ih, berarti Jibril yang menggiring. Jibril ini membawa, Pak. Jibril ini bilang bahwa Anda yang bertanya. Gimana? masa ini katanya Bukan, justru yang bertanya itu yang menggiring, Bu. Host, gini deh, Jibril host. tugasnya hanya menjawab. Gini host, kamu kan Islam, ya. Si Jibril Islam. Jadi gini host, mendingan kamu itu jadi moderator. Kalau memang menurut kamu saya nggak sportif, buang. Tapi kalau menurut kamu memang Oke, atur waktu, Jibril, atur. Jibril Justru Bu Iya. Vera izin. Justru karena saya sportif, Bu, dari tadi saya tidak mute Ibu. Di situ bagaimana saya Bapak sportifnya. sportif? Pertanyaan nomor 2 nggak dijawab loh Pak. Pembeda satu masa ke masa lain apa? Bagaimana bisa membedakan orang mataharinya belum ada, Ibu? Ini aneh-aneh aja bertanyanya. Berarti di kitab Sudah, itu sudah dijelaskan tadi, waktu itu pokoknya sumbernya itu dari matahari, mengukur waktu itu dari matahari. Lalu Al-Quran menjelaskan proses penciptaan alam semesta itu dengan 6 masa. 6 masa itu adalah tahap, tidak ditentukan waktunya ataupun relatif. Karena Betul, tolak Ji. ukur waktu itu adalah matahari. Nggak Itu bisa dong dijelaskan gitu. Bang Jibril. Nah, kalau Ibu Vera mengatakan sudah setuju berarti sudah terjawab. Sudah berarti kelar. setuju bahwa Allah menciptakan matahari yang duluan. Duluan matahari Allah ciptakan. Karena kalau nggak ada matahari, Allah nggak bisa ngitung waktu. Sudah. Itu kan proses masanya, Bu. Ya itu aja ya. Itu kan proses Tolonglah masa. kaum muslim itu lebih banyak belajar. Masa Allah menciptakan waktu nggak ada dalil? Matahari. Oke. Tadi katanya sih itu harus belajar. Islam banyak belajar ya. Yang namanya belajar itu nggak kayak gitu, Bu. Kabur. Oke, Bu, saya boleh nanya, Bu? Lari. Pak Kingdom, Bapak Ya udah, Kingdom, ya. Monitor Pak Kingdom, Gue balas dendam di Kingdom ini. Pak Kingdom, Hadir Monitor. saya.
Siap. Saya boleh nanya Pak Kingdom? Boleh, izin? Jelasin Iya. Mau nanya Tadi apa? Bu Vera tadi mau ditanya, nggak mau ditanya, dia langsung kabur. Padahal kan di sini kita cuma diskusi kan, kan dia kan niatnya mau belajar. Belajar. Iya, santai aja kali. Lagi pula kan di sini bukan mempertaruhkan keimanan atau keyakinan. Ini kita edukasi ngopi pagi-pagi. Pak Kingdom ya? Ya, Iya, nggak usah menambah wawasan ngotot-ngototan. dan persahabatan lah ya. Iya. Ah, Ngapain? sudah banyak teman-teman Kristen, Pak Kingdom. Saya pribadi bersahabat dengan teman-teman Kristen di sini. Tidak ada kita memaksakan keyakinan. Kalau ada, tiap hari saya mewalafkan orang di sini, Pak. Tapi bukan seperti itu yang kita mau. Yang kita mau adalah edukasi itu. Oh, nanti itu framing lagi. Sepakat saya ya, Pak tanya Kingdom, dulu ya? Islam, Iya. nggak bisa dijawab. Begitu dia itu nanti. Habis itu kabur, lari. Padahal kan Kabur, lari. niatnya kan kita cuma edukasi. abang-abangku di sini. Yang tadi yang dia tanya itu yang saya tidak jawab bagian mananya? Nggak ada. Ya, nggak sudah ada. dijawab. Sudah dijawab. Dari Dijawab penciptaan semua. pertama, dari penciptaan pertama itu Big Bang, habis itu langit-langit, bumi dan seterusnya. Habis itu belum ke tahap kedua, belum ke tahap ketiga, dia udah ke Carawala kan. Habis itu makanya saya kesel, saya mau tanya balik, dia kabur. Jadi Dia kabur. Cakrawala aja dia tidak tahu. Larinya ke KBBI. Padahal udah dijelasin duluan sama Bang Jibril. Gitu. Pak Kingdom. Justru letak keadilan saya di sini, saya tidak mute dia, nggak ada mute dia, nggak ada ganggu-ganggu, nggak dipotong-potong, karena di sini kita tiktokan, adil. Coba kalau di komal sebelah, bukan di komalnya dia, oh sudah pasti di mute apa, nggak ada mute tadi, oh ibu, nggak ada, aman, semua steril. Ya, jadi Iya. tadi kan kita bahas tentang waktu ya. Iya, nah Kalau sekarang begini yang Pak, menurut ilmu Pak Kingdom. pengetahuan, Iya, Pak Kingdom, izin saya kalau mau menurut bertanya ilmu boleh? pengetahuan, Iya, dilanjutkan Ya, aja dulu boleh. Pak Kingdom, Ya. diselesaikan dulu, nggak apa-apa. nah, kalau menurut ilmu pengetahuan untuk menentukan adanya waktu itu yaitu ketika ada penciptaan matahari, planet-planet dan bumi ya kan, baru ada siang dan malamnya itu ditentukan oleh perputaran ini bumi. Benar, Bang Jibril. Nah, tetapi sebelum ada penciptaan itu, kan waktu itu juga sebenarnya sudah ada. Bagaimana sih? Waktu itu punya Allah, ya kan? Sebelum ada penciptaan tuh sudah ada waktu namanya waktu kekekalan. Oh, aduh. Dan waktu kekekalan itu kan tidak ditentukan oleh perputaran itu angan-angan Seperti apa bumi. itu waktu kekekalan? Waktu kekekalan itu seperti apa? Jadi begini, ya kalau kita mau melihat sebelum alam menciptakan langit dan bumi kan pertama itu kan alam menciptakan malaikat-malaikat. Waktu kekekalan itu apa Pak? Itu aja dulu. Nah, apa itu apakah definisi? ketika alam menciptakan malaikat-malaikat itu sudah ada matahari, sudah ada planet-planet kan belum. itu angan-angan sama Nah, cita-cita. ini yang Pak. disebut dengan waktu kekekalan itu. Itu angan-angan sama cita-cita. Bapak bisa menjelaskan itu Pak, waktu itu di sana berapa 1 jam itu berapa menit? Oh ya. 1 bulan itu berapa, Iya. berapa hari? Makanya Itu ada angan-angan ayat di cita-cita, Alkitab Bapak. yang mengatakan begini. 1000 tahun itu sama seperti 1 hari. Mampu. 1 hari itu bisa seperti 1000 tahun. Itu Jadi kalau untuk kita mengukur itu kecepatan, waktu, Pak. Itu kecepatan kalau cahaya. memakai Bapak ilmu jangan pengetahuan kesana, ya Pak, kita Bapak. bisa tahu. Satu Iya, hari itu betul, kan betul. 24 jam itu ditentukan Iya, oleh iya. perputaran bumi mengenai Siap. hari. Siap. Pak Kingdom, izin Pak Kingdom, saya Ya. boleh nanya Pak Kingdom, nanya simpel aja, menurut ini. Kalau di Kejadian 1 ayat 1 di situ kan dikatakan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, kan gitu ya, Pak Ya. Kingdom ya. Tadi pembahasan di awal. Nah, sedangkan di Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman. Firman adalah Ya. Theos dan Theos bersama dan firman adalah Theos, kan gitu ya, Pak Kingdom ya. Ya. Gitu. Nah, pertanyaan saya sangat simpel Pak Kingdom. Kedua ayat ini berawal dari kata pada mulanya. Nah, menurut Pak Kingdom, duluan yang mana? Kejadian 1:1 atau Yohanes 1:1? Silakan Pak Kingdom, izin.
Ya, Yohanes itu kan dia menjelaskan. Jadi kalau kita kembali ke Kejadian 1, sebentar, ini supaya lebih jelas. Enggak, Papa Lupo. Papa Lupo. Siapa sih? Jadi kan kalau di Kejadian 1 itu kan dia bilang begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi kalau di Yohanes 1 itu kan dia pada mulanya adalah firman. Berarti kan pada mulanya itu adalah firman dulu, Allah dulu. Setelah Iya, itu betul ada Pak Allah, Kris, baru betul. Allah menjadikan. Betul. Oke. Karena kalau kita Berarti mau lanjut, iya. Karena gini Pak Kris, kedua ayat ini dua-duanya berawal dari kata pada mulanya. Kejadian 1:1 di Genesis 1:1 pada mulanya. Di John 1:1 pada mulanya juga. Nah, kedua-dua ayat ini pada mulanya. Nah, duluan yang mana? Kejadian 1:1 atau Yohanes 1:1? ya kan Yohanes menjelaskan bahwa yang pertama ada itu adalah Allah. Yang pertama ada itu adalah firman. Bagaimana bumi ada lebih duluan daripada Allah? Namanya juga kan Kejadian 1 menjelaskan bahwa Allah menciptakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti kan ada sang pencipta dulu baru ada ciptaan. Berarti cerita semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Berarti ceritanya Pak Kris lebih duluan bumi diciptakan ketimbang firman gitu. Lah, kan firman yang menciptakan bumi. Berarti lebih Tapi ada di yang dalam duluan. Bible-nya Itu Bapak kan yang adalah duluan mana, Pak? firman. Iya, Bible-nya Bapak duluan yang mana duluan? Kejadian. Yohanes ini kan menjelaskan apa yang dikerjakan Allah di Kejadian 1. Nah, kalau yang di Kejadian 1 ini kan Tuhan memberikan inspirasi penglihatan kepada Musa untuk menuliskan apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah Allah kerjakan, yaitu tentang penciptaan. Makanya kalau kita lihat Tapi di Bang Yohanes Kingdom, 1, sorry Bang Kingdom, itu sesuai kok dengan aslinya kok, sesuai dengan faktanya. Karena emang yang tercipta pertama adalah posisinya adalah bumi dan langit, dan Tuhannya tuh datangnya kemudian, dan itu terbukti kok sesuai dengan kekristenan yang dibawa. Gitu aja Bang Kingdom. iya, jadi apa yang dijelaskan oleh Yohanes Udah ini? nggak perlu ini dijelaskan ini lagi. juga merujuk pada apa yang Iya. Tapi tentang memang penciptaan itu. Bang Kris, tapi memang Ya. betul sudah betul apa yang dikatakan di dalam Bible-nya Pak Kris, bahwa bumi dulu diciptakan, bumi semua Baru sudah Tuhan. ada, manusia semua sudah ada, baru Tuhan datang turun ke Iya. dunia ini. Dan itu sesuai dengan data di Nah, Bible. itu Enggak, emang baru sesuai Bang. kalau jadi begini. Jadi ini sangat jelas sekali. Ya, begitu sangat jelas, Bang Kingdom. bahwa Begitu pada tuh sangat mulanya adalah jelas. Firman. Gitu loh. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Iya. Dan Tuhannya datang setelah alam ada kan? Karena sesuai kejadian dulu baru Nah, Yohanes kan gitu. jadi bro, ini kan penjelmaannya, baru datang menyatakan dirinya sebagai manusia. Itu di abad pertama itu. Bukan Makanya, Bang berarti Kris, sudah itu dunia sesuai. diciptakan baru Tuhannya ada. Dan itu sesuai, kan? penjelmaannya. Dan sesuai kan dengan konsekuensi yang terjadi kan dengan keimanan di Kristen kan. Setelah ada alam datang, baru Tuhannya itu dilahirkan baru ada. Dan itu faktanya. Ya. Bro, kalau kita memahami dari ayat pertama Sudah ini paham. sudah jelas menjelaskan. Sudah paham, saya sudah paham, nggak perlu diulang. Saya sudah Nah, lalu paham. masalahnya di mana? Ya masalahnya kan nggak ada masalah, cuman bertanya lebih dulu mana antara Tuhan yang ada dan langit dan bumi. Ya duluan langit dan bumi, Di baru sini. Tuhannya ada, gitu. Lah, Di sini, Lah. di kan sini. sudah jelas bahwa Iya, yang masuk menjadi Jibril. persepsi- Masuk Jibril. pada mulanya itu firman. Pada Enggak, mulanya itu ini- Allah. ini Pak Kingdom, Bukan pada Pak Kingdom. mulanya
Pak Kingdom. langit dan bumi. Nah, langit dan bumi itu ada siapa ciptakan? Enggak, ini yang saya bingung nih. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Elohim menamai terang itu siang dan gelap malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, berarti udah ada terang, udah ada siang, malam, sore, petang, dan segala macam ya. Itu yang disebut dengan penanda waktu itu. Ada matahari kan? Nah, akhirnya ada siang dan ada malam. Habis itu di nomor 8-nya, lalu Elohim menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Ya kan, hari kedua nih. Berfirmanlah Elohim, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Elohim menamai yang kering itu darat, kumpulan air itu dinamainya laut. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Elohim, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Habis itu yang 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, jadilah petang. Itulah hari ketiga. Ini hari ketiga nih, Pak. Habis itu ke-14 nih, Pak. Di sini yang saya bingungnya nih, Pak. Tunggu bentar. Nah, nih. Di 15, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Elohim menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni lebih besar untuk menguasai siang dan lebih kecil untuk menguasai malam, yang menjadikan juga bintang-bintang. Nah, ini kan matahari, Pak, maksudnya. Berarti cara ngitung hari di hari pertama, kedua, ketiga gimana, Pak, kalau mataharinya dibuat di hari keempat, Pak? Jadi, bro, kalau kita sudah lihat penjelasannya itu kan ini di ayat keberapa tuh yang Tuhan matahari sama bulan itu dibentuk di hari keempat, iya, Pak. Nah, dan di mana Bang Jibril udah imani saja. Imani saja Bang Jibril, itu ada di situ, sudah imani, nggak perlu lagi. Lu gimana sih? Bro, itu iman dia. Penulisan Ibrani ini beda ya. Penulisan Ibrani itu dia menuliskan dulu kayak penciptaan itu bla bla bla, nanti baru penjelasannya kemudian. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita memang baca secara konteks saja kayak begini, maka ini akan membingungkan. Tetapi kalau kita mau menelaah lebih jauh, penulisan Ibrani itu dia kan sudah jadi kayak begini. Saya ini mau buat rumah, contohnya gitu ya. Bahkan saya sudah gambar rumahnya, ya kan. Tetapi nanti detail-detailnya itu, jadi sudah menjelaskan dulu gitu. Jelaskan seperti apa ya, supaya teman-teman bisa pahami. Jadi ini penulisan Ibrani itu Bapak dia menggambarkan tarik napas dulu, Pak. Setelah itu baru penjelasannya dulu ya. Ya, jadi memang ini agak susah untuk kita pahami. Kalau kita hanya membaca dan memahami secara logika kayak gini, sepertinya kok nggak masuk akal, kok kayak kontradiksi. Tetapi ini penulisan Ibraninya begitu, bro. Bang Kris, memang seperti itu kata sudah dijelaskan. Nggak perlu lagi, nggak perlu dijelaskan karena nggak mungkin bisa dijelaskan. Karena untuk iman itu nggak bisa, Bang Kingdom, di Bible itu untuk diimani aja. Sama persis seperti langit-langit ada tiang, makanya diimani. Wajar itu pesawat tuh banyak yang tabrakan karena ada tiangnya, gitu aja. Imani aja Bang Jibril. Ngapa sih Bang Jibril jadi sewot? Gitu loh Bang Kingdom. Kan kalau tadi kan saya kalau di Al-Quran kan jelas masa itu berarti nggak 1 hari, nggak 2 tahun, nggak bisa 1000, relatif masa itu kan berarti di Al-Quran itu kan tahapan kan. Tapi kalau di sini Ustadz dijelasin hari pertama bikin ini, hari kedua bikin ini, habis itu hari ketiga bikin ini. Nah,
tiba-tiba hari keempat dibikin matahari. Lah kan kita bingung lah. Lah tadi gimana ngitung harinya? Bang Jibril belum kemasukan Roh Kudus. Kalau baca Bible tuh harus pakai Roh Kudus dulu. Oh, Jadi supaya gitu. kamu mengimani. Habis itu kelar. Itu. Abang, kalau kita kembali ke ayat ketiganya itu kan Tuhan sudah berkata, berfirmanlah Allah jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ya, kita baca terus. Nah, itu pertanyaan saya kedua tuh. ini Gimana ada terang itu kalau matahari yang namanya dibikin di hari matahari. keempat, Pak? Jadi matahari ini sudah diciptakan duluan sebenarnya. Baru penjelasannya di ayat yang berikutnya. Pak, mataharinya dibikin hari keempat, Pak. Tapi ada terang di hari kedua tuh, Pak. Itu terangnya terang apa lagi tuh, Pak? Itu kan Mataharinya penjelasan. dua gitu. Pakai genset. Ciptaan matahari ini kan sudah lebih duluan sebenarnya kan di ayat yang ke Jadi ada tiga dua dong, ini. Pak, mataharinya. Nah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu habis jadi. itu- Nah, terang itu iya ini matahari ini. Matahari. Abis itu di hari Nah. keempat dibikin lagi matahari, Pak. Jadi dua dong mataharinya. No, itu penjelasannya dengan benda-benda langit yang lainnya begitu. Iya kan di hari kedua dibikin terang nih. Bapak bilang, wah terang itu artinya matahari. Oke, di hari kedua dibikin matahari. Habis itu di hari keempat dibikin lagi matahari, Pak. Jadi dua deh. Wah, Itu terang kan ini penjelasan matahari tentang satu aja matahari dan panas. benda-benda langit lainnya. Apalagi bumi biop, Bukan hanya matahari Bapak, saja di panas situ. banget kayaknya, Pak. Bumi Bapak kayaknya Sebentar panas aja. banget nih, Pak. Ada dua mataharinya nih, Pak. Pak, Nah, ini ayat yang ke-14 ini, Bro. Ini kan dia menjelaskan apa yang sudah Allah ciptakan itu yang di ayat yang ketiga itu dan keempat itu. Bukan berarti Allah menciptakan lagi matahari lagi. Berarti ada dua matahari dong. jadi Bukan seperti itu penjelasannya. Jadi gimana nih jelasinnya? penciptaan matahari itu kan di ayat yang ketiga dan keempat itu penerang itu. Baru di ayat ke-14 itu dia menjelaskan tentang penciptaan matahari dan benda-benda yang lainnya. Ya ini kan menjelaskan untuk menentukan waktunya itu. Jadi penentuan kita bisa tahu hari berganti hari, hitungan waktunya itu ya berdasarkan ini penjelasannya di ayat yang ke-14 ini. enggak, iya jadi di ayat ke-14 ini dia nggak membuat, cuma menjelaskan gitu ya. Iya. Tapi ada tulisannya nih, Pak. Ini penjelasannya, Elohim, bukan Allah jadilah menciptakan benda-benda lagi. penerang. Ini jadilah benda penerang. Itu bukan menciptakan tuh. Nah, coba Jadilah nih kalau baca benda-benda terus penerang. gitu, menjadi nah benda-benda penerang untuk Itu bukan menjelaskan, yang menunjukkan Pak, itu masa-masa menciptakan. yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Nah, apakah di situ dikatakan lagi bahwa setelah itu ada hari lagi? Enggak kan? Cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap pada Makanya, hari-hari jadi dan ayat yang tahun-tahun. 16 kan sudah jelas juga. Nah, ini Maka kan Allah berarti dia menciptakan dua benda iya, penerang ya, itu. yang besar itu. Ini apa cuma saya yang 17 bingung alam apa yang semuanya apa yang itu lain juga cakrawala bingung sih? untuk Coba menerangi deh, bumi. Ustadz Hanafi, Bang Inspirasi, Bang Palopo. Iya. Ini Saya standar aja. Saya standar. Saya nggak Bang. bingung sama Bang Palopo, Ini standar. nggak bingung sama teman-teman, nggak bingung. Karena konsekuensinya kalau kamu mau ingin tahu tentang masalah di Bible, kamu harus masuk dulu Roh Kudus, baru kamu akan mengimani semuanya. Justru karena nggak ada Roh Kudus di dalam dirinya Bang Jibril, jadi bingung. Gitu loh. Oh, jadi ini saya nggak paham karena saya nggak ada Roh Kudusnya ya. Iya. Karena memang Roh Kudus juga ikut gitu. bingung. Dia baca Bible-nya Roh Kudus aja ikut bingung, terus lu maksain orang untuk menjelaskan, bingung kan? Iya juga Itu. kalau sih. Iya oke saya paham deh biar kelihatan ada Roh Kudus aja. Tapi problemnya di sini, Pak Kris. Pak Kris ditinggal sama Ibu Vera. Cuman ini? Ya enggak masalah, Bro. Iya, enggak maksudnya saya enggak maksudnya gimana ya? Kayak apa ya? Dia tiba-tiba naik. Sampai hati Iya kan gitu. seakan-akan seperti jenderal perang menyerang segala macam. Iya kan menyerang. Nah, pas diserang balik
bukannya dia yang paling depan jadi tamen kan, tapi dia langsung kabur dia. Kabur. Penyerang lupa gawang. Penyerang lupa gawang. Sebenarnya tadi Iya, ada yang di saya Pak mau Krisya tanyain sama ditinggal. Bu Vera. Padahal kan tadi kita nggak menyerang apa-apa. Sebenarnya tadi ada yang saya mau tanyain sama Ibu Vera, karena Ibu Vera ada nanya Pak King sama saya. Berarti Allah kamu ini menciptakan segalanya, menciptakan matahari. Jawaban saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan saya monoteis, Tuhan saya satu, Dia menciptakan segalanya. Saya mau tanya sama Bu Vera tadi, sekarang ada Pak King. Saya mau tanya sama Pak King. Pak King, Tuhannya menciptakan kejahatan ya? Tuhan tidak menciptakan kejahatan lah ya bro. Waduh. Kalau Tuhan menciptakan monoteis kejahatan, dong. berarti gimana? Berarti nggak monoteis dong? Karena sifat-sifat Allah itu bukan sifat-sifat jahat. Iya. Kalau berarti kita nggak berkata monoteis bahwa dong. Tuhan menciptakan kejahatan, berarti Allah jahat. Berarti ada kekuatan di luar kemampuan Tuhan Bapak yang menciptakan kejahatan. Berarti banyak dong Tuhan Bapak di agama, di kepercayaan Bapak. Saya nggak paham berarti. maksudnya, Abang. Kalau Ya maksudnya Abang, Oke, Tuhan menciptakan oke, kejahatan saya itu ulang ya. apa? Saya ulang ya. Apakah Tuhan Bapak menciptakan kejahatan? Ya Tuhan Tidak, tidak pernah menciptakan kejahatan karena Tuhan itu baik. Oke. Berarti ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan. Betul nggak? Ya yang menciptakan kejahatan itu kan iblis. Oh, iblis juga Karena bisa iblis itu menciptakan, Pak. karakternya jahat. Mampus. Gimana? Berarti iblis ini bisa menciptakan juga, Pak? Ya menciptakan dalam hal apa dulu? Oh, berarti Memang Tuhan dia Bapak bisa nggak maha menciptakan pencipta, sesuatu ya? yang palsu. Ya dia bukan maha pencipta. Kejahatan kan nggak palsu, Pak. Kejahatan kan realistis. Ini sekarang banyak terjadi kejahatan. Kan nggak Gini. palsu. Halo? Ini saya doang yang nggak denger apa nih? Ya, gue pikir Ada. Gue pikir gue doang. Ya ini untuk perbandingan ya. Perbandingan itu dalam Bible. Maka kalau di dalam Al-Quran ditanya, apa sih yang Allah ciptakan pertama kali sebelum semua makhluk hidup? Maka kita selalu membahas tentang penciptaan. Makanya, aduh, Pak Dom tadi saya bilang jangan duduk terlalu pinggir. Nah, ya kan? Nusruk deh. Belum parah Bang Jibril, orang pagi-pagi. Emang kebiasaan kalau si Yuda ini, host ini, orang sarapan mah nasi uduk, ya kan nasi kuning. Dia oten sarapan, lu jadi pada ikut sarapan oten semua nih. Aduh ya Allah. Mudah-mudahan diampunin dosanya host ya Allah, gitu kan. Inilah teman-teman menjadi edukasi antara perbanyak baca referensi, baik kitab-kitab apapun supaya mendapatkan kebenaran. Supaya kita itu menemukan jati diri sesungguhnya seperti apa. Mengenai masalah penciptaan Al-Quran, bahkan di dalam Al-Quran itu Allah menciptakan pertama kali sebelum semua makhluk hidup, maka itu adanya di surat Al-Qalam. Apa kata Allah? Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Maka hal yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW bersabda, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Ya, yang pertama kali kata Rasulullah Allah ciptakan adalah qalam, pena, nur daripada pena tersebut. Maka dikatakan qala lahu uktub, maka Allah berfirman, kata Allah, maka tulislah. Qala, berkata si pena ini, Rabb, wa ma'adha aktub. Lalu pena mengatakan, apa yang harus aku tulis? Kata pena. Qala, uktub maqadiru kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu yang sampai pada hari kiamat. Artinya ketika Allah menciptakan apapun, pena ini mengikuti konsekuensi apa yang harusnya dia lakukan. Begitu juga nanti diciptakannya dengan hal-hal yang ada, baik termasuk alam antariksa ini, termasuk buminya, termasuk galaksi semuanya itu, matahari konsekuensinya itu memberi terang dan konsekuensi semuanya itu sinyal saya akan jelek ada. tadi. Wifi-nya saya agak jauh dari wifi jadi. Aman. Oke, Pak Kirs, lanjut Kim Dong. Lanjut, kayaknya mau jawab dia. Kayaknya pas banget. Nah, tadi kan kita bahas bahwa
ini apakah Allah menciptakan kejahatan? Kan enggak. Yang menciptakan kejahatan itu kan iblis. Lalu ditanya, apakah berarti iblis ini maha pencipta dong? Enggak. Bukan, berarti Tuhan Bapa nggak maha pencipta karena ada ciptaan yang di luar ciptaan dia. Jadi maksudnya begini. Kayak analoginya begini. Kalau manusia analogi, menciptakan pesawat. Bapak udah setuju sama saya bahwa Tuhan Bapak nggak maha pencipta. Kenapa? Karena ada makhluk lain yang menciptakan hal lain. Jadi Tuhan Bapak nggak maha pencipta, nggak menciptakan segalanya gitu loh. Berarti Bapak nggak monoteis. Bro, analoginya kayak begini. Kita manusia menciptakan pesawat. Apakah manusia itu maha pencipta? Kita nggak menciptakan, Pak. Bedakan antara membuat sama menciptakan. Membuat itu ada bahan bakunya. Contoh Bapak bilang tadi buat pesawat itu dari besi, dari bensin, dari kursi, dari itu membuat, Pak, bukan menciptakan. Menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Kalau membuat itu ada bahan bakunya. Bedakan, Pak, antara membuat dan menciptakan. Oke. Kalau begitu, kan saya bilang bahwa Allah itu kan Pak, tidak menciptakan dulu, Pak. kejahatan. Belok atret dulu, Pak. Jadi Tuhan Bapak menciptakan keburukan nggak? Menciptakan kejahatan nggak? Tuhan tidak menciptakan keburukan, kejahatan, karena Tuhan itu baik. Berarti ada Tuhan lain, ada kekuatan lain yang menciptakan kejahatan, betul nggak? Berarti Tuhan Bapak nggak maha pencipta, karena dia nggak menciptakan segalanya. Oke, nah saya tanya Abang Jibril nih, yang menciptakan kejahatan itu siapa? Menurut iman saya. Gue bantu Jibril, Bang Kris. Oh iya, silakan. Bang Kris, saya bantu Bang Kris. Kalau saya diskusi sama teman-teman yang kristolog dulu, saya bantu. Saya suka membantu dengan analogi-analogi yang pas. Harusnya jangan terpancing ke dikte dengan omongan-omongan Bang Jibril yang nggak masukkan Roh Kudus. Bang Kris juga salah menjawabnya itu, jadi ke dikte. Caranya adalah Allah itu menciptakan semuanya. Mungkin karena Bang Kris tadi baru masuk, maka itu ada konsekuensi. Ketika manusia diciptakan, malaikat diciptakan, ya, jin ya diciptakan, maka mereka memiliki konsekuensi, kan gitu. Artinya, ketika makhluk manusia itu diciptakan, maka dikasih yang namanya free will, ya, kehendak. Gitu loh Bang Kris. Dia mau melakukan kebaikan, kebaikan itu nanti akan berimbas kepada diri sendiri. Kalau dia melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan berimbas pada diri sendiri. Itu caranya Bang Kris kalau mau jadi apologet Kristen yang mantap. Jangan kedikte. Oke Bang Kris? Jawabannya mantap kalau kayak gitu. Kalau jawabnya tadi begini, enggak, Ustaz. begitu. Dia Jadi begini dan begitu terus. Gitu. Ya lanjut. Dia menjawabnya sesuai doktrin dia, padahal di kitabnya, pertanyaannya. Padahal di kitab Pak King, Tuhan Bapak menciptakan kejahatan. Bapak nggak tahu ya? Nah, di mana Tuhan menciptakan kejahatan? 457. Ya, ini saya buka ya. Host, Bang Jibril gedein host, jangan sampai gue yang kerepot. Aduh sayang ini. Jibril aja itu lagi membuka data itu nanti takutnya kerepot, gue pusing lagi nanti. Nih, silakan Bang Jibril buka data saya. Ya, kita buka Bible Hub, habis itu KJV, habis itu kita ke Yesaya. Mana Yesaya? Mana sih? Genesis, Esther, nah Isaiah 45. Mana 45? Nomor 7. Nah, ini kita baca ya, Pak ya. I form the light, create darkness, I make peace, and I... Ini apa nih Pak tulisannya Pak? Yesaya berapa? 45 nomor 7. Yesaya 45 ayat ke-7. Ini dari KJV nih Pak. Ini standar internasional Kristen internasional di KJV. Ya. Nih, ini tulisnya. Tapi sebelum saya tutup laptop saya Pak, ini bacanya apa Pak? Nah, coba nih
Coba abang scroll ke atas, coba lihat perikopnya itu apa. God calls Cyrus. Ya. Jadi Tuhan tuh memakai Kores sebagai alatnya. Oke. Ya. Enggak, ini tulisannya apa Pak? Kok Bapak anti banget nih? Iya, and create evil. And then, Artinya apa Pak? you may translate it for me. Create evil. That means he create evilness. If you want, if you were okay, all right. Let me translate it for you. All right. Translation to Selesaikan Indonesia. dulu tadi itu Allah menciptakan pena tadi. Ini apa nih Pak? Ini kalau nggak bisa bahasa Inggris juga nih. Bisa dong kalau bahasa Indonesia bisa, masa nggak bisa baca? Oke, ya itu versi Inggrisnya ya. KJV, international, you know. Yeah. Ya, I know that. There you go. Almost 1.8 billion of you, the Catholics following KJV, and 800 to 1 million of Protestants following KJV as well. So I think. Ini pena spidol atau pena apa tadi ya? Aduh, ini kenapa ke pena-pena lagi? Gimana Pak Kingdom? Kenapa Bapak bilang Tuhan Bapak nggak menciptakan kejahatan, sementara Biblos Bapak bilang dia menciptakan kejahatan, Pak? Ini saya bingung nih Pak. Jadi di mana nih Pak? Ajaran Bapak yang benar apa Biblos Bapak yang benar? Jadi sebenarnya itu memahami secara konteks dulu, itu kenapa ada firmannya seperti itu ya. Nah, coba kalau kita mau supaya mendalaminya lebih jelas, harus mengerti siapa itu Koresh, ya. Kenapa Tuhan Hanya memakai kayak Koresh? Allah bersiasat gitu. Apa Ya, Allah bersiasat? jadi- Diputi. Kalau kita hanya membacanya secara letter-letter kayak begini, maka kita akan menerjemahkannya bahwa ternyata Allah itu jahat. Tetapi coba kita secara konteks itu kita memahami apa pesan Tuhan melalui firman ini. Jadi teman-temanku yang Islam yang baik hati, memang kalau kita membaca Alkitab itu secara letterlek saja, dan kita tidak memahami secara kontekstual, maka kita akan menerjemahkan, oh ternyata Allahnya Kristen itu Allah yang jahat, kok Alkitab itu kontradiksi, Saya bla nggak bla bla bilang bla kayak bla. gitu Bapak. Saya nggak bilang kayak gitu. Kok Bapak framingnya ke agama sendiri nggak baik loh Pak. Nggak boleh kayak gitu Pak. Bapak nggak ada Bukan roh kudus framing, ini. Bener nih. tapi kan ini Ustaz framing yang Hanafi nih. dibangun oleh teman-teman Islam selama ini, bro. Kok begitu Bapak? Narasi Suzon, yang dibangun nggak baik selama begitu, ini. Pak. Nah, Enggak dong. Saya cuma mau ngelurusin di yeah, Biblos I thanks to Bapak. God that you never thought about that. There you go. Saya cuma mau meluruskan ajaran Bapak yang ada di kepala Bapak, Tuhan Bapak nggak menciptakan kejahatan, sementara di Biblos Bapak menjelaskan beliau menciptakan kejahatan gitu loh. Jadi nggak sejalan gitu ajaran Bapak sama Biblos Bapak. Nah, jadi begini Abang, kalau kita memahami secara konteks dari pasal ini kan sebenarnya Allah sedang mau mengajar bangsa Israel ini, umat pilihannya ini, karena mereka ini kan memberontak terhadap Allah. Nah, Koresh ini kita harus pahami siapa itu ya. Jadi kita harus memahami secara konteks. Mesti baca dari ayat yang pertama sampai habis untuk kita tahu maksudnya kenapa Allah berkata demikian. Iya, kita mau baca 1 skop, 2 skop, 3 skop nggak ada masalah Pak. Tapi di situ dijelaskan bahwa Tuhan Bapak menciptakan kejahatan. Beda narasinya sama narasi Bapak tadi. Kalau narasi Bapak tadi itu konsekuensinya banyak Pak. Kalau yang narasi Bapak, yang Tuhan Bapak nggak menciptakan kejahatan, berarti Tuhan Bapak nggak maha pencipta. Berarti Ya, ada jadi kuasa begini, lain yang kalau menciptakan dalam- Bapak sampai kesebut loh tadi dalam iblis yang bahasa- menciptakan kejahatan. bahasa Alkitab Berarti saya iblis ini, itu Abang. punya hak menciptakan juga loh. Itu udah konsekuensinya luas banget tuh Pak. Kalau iblis menciptakan kejahatan, berarti Ya. iblis ini punya hak cipta juga. Wah, ngeri juga Pak. Lebih bagus kita stick to the Bible. Saya bacakan ya dalam bahasa Indonesia kan dia begini, yang menjadikan terang dan
menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadi, ya, kalau Bapak bisa bahasa Inggris, itu translate salah yang loh, Pak. buruk. Kalau Bapak bisa bahasa Inggris, itu translate salah loh, Pak. Di bahasa Inggrisnya Bapak lihat kan, create evil, membuat kejahatan. Sementara tiba-tiba di bahasa Indonesianya ditranslate, membuat kesialan. Ya, kesialan kan bahasa Inggrisnya unlucky, Pak. Nggak beruntung, kesialan. Curse, bukan create Nah, evil. itu kan Dari dalam situ bahasa Bapak Inggrisnya tahu, juga. kan? Jadi kalau Dari situ kalau Bapak bisa coba bahasa kita Inggris, juga Bapak tahu itu mau translate salah. aslinya. Gitu. Kita harus kembali ke bahasa aslinya itu apa. Karena Inggris ini, King James ini juga kan dia terjemahan dari bahasa asli. Enggak, tapi Nah, kalau untuk Bapak kan mempermudah dari kita. tadi kan Bapak bisa bahasa Inggris, berarti Bapak tahu dong itu di situ udah mistranslate ya. Yang satu create evil, Maybe. yang satu nggak beruntung. Ya Itu jauh banget tergantung artinya. pemahamannya. Ya kita mesti lihat dari bahasa aslinya dulu. Jadi yang mana nih Pak kalau dua ini? Kalau saya sih lebih percaya KJV ya karena Sama saja KJV sebenarnya kan meaningnya kan yang sama pakai- aja nih. Iya, beda dong Pak. Yang satu nggak beruntung, yang satu menciptakan kejahatan. Jauh Pak. Jauh apa dekat tuh, Pak, Ya Pak itu Loko? kan dalam bahasa Inggrisnya. Saya juga nggak paham bahasa aslinya. Bahasa Ibraninya itu berkata Enggak, seperti karena apa? kalau KJV kan nanti internasional, sementara kalau yang Bapak pegang kan untuk Kristen Salemba, kan beda kan? Saya lebih percaya yang internasional daripada yang Salemba. Tetapi artinya begini, kita tidak bisa menerjemahkan. Memang Allah itu mengizinkan segala sesuatu terjadi, baik hal-hal yang baik, hal-hal yang jahat, itu akan tetap terjadi. Tetapi bukan berarti kita framing bahwa berarti Allah itu jahat. Nah kalau umpamanya abang berkata bahwa memang ayat yang di Alkitab framing, itu nggak ada seperti ini, nah ini kan nggak ada yang ditulis oleh Nabi Yesaya nih. Saya nggak bilang Tuhan Bapak jahat karena beliau menciptakan kejahatan. Justru itu sejalan dengan saya. Justru yang ada di Biblos Bapak itu justru sejalan dengan monoteis, Pak. Monoteis itu Tuhannya satu, dia pencipta segalanya, Pak. Jadi untuk adanya terang harus ada gelap. Untuk adanya air mesti ada daratan, mesti ada kering. Untuk adanya api mesti ada air. Akan ada selalu parameter seperti itu, Pak. Tapi kalau Bapak tiba-tiba mau ikutin ajaran pagan Yunani di mana Zeus hanya melakukan kebaikan, tidak melakukan kejahatan, ya itu berarti ajaran Bapak, bukan Biblos Bapak gitu loh. Ya nggak bisa disamakan dong Allah dengan Zeus. Itu kan dongeng Zeus. Kalau Zeus, Pak, dia hanya melakukan hal-hal baik. Ada nanti musuhnya Hades, itu dia memang melakukan hal buruk semua gitu loh. Itu dewa-dewa gitu loh. Tapi kalau Tuhannya Israel, Tuhannya Islam, monoteis, satu, dia itu menciptakan segalanya, Pak. Menciptakan kebaikan, menciptakan kejahatan, menciptakan terang, menciptakan gelap. Itu semua ada parameternya. Jadi ini sebenarnya Bapak mau Jadi Allahnya Islam juga menciptakan kejahatan. Secara Iya, tidak iya. langsung karena Konsep beliau menciptakan keseimbangan. free will. Konsep Makanya keseimbangan ada free will, Bang Bang. Jibril ya, konsep Makanya keseimbangan. Bang Kris Jadi kalau kita kembali ke kata free will, Tadi gua bantu kita- padahal Bang Jibril free will bahwa itu Bang Kris itu diberikan harus bisa kepada menjelaskan dengan baik. semua makhluk. Tapi Bang Kris ini nggak ngerti-ngerti. Jangan bawa doktrinmu, jangan bawa ajaranmu. Kembalilah ke Bible gitu Iya. loh. Jadi begini Itu Kingdom, caranya. Pak Kingdom, Enggak, tolak ukur kita ini kebenaran itu menjawab di mana? sesuatu Tolak itu kan yang benar, jangan kamuflase. Justru Kingdom. saya lagi meluruskan Bang Kris, Bang Kingdom ini harusnya menjelaskan Tuhan telah menciptakan seluruhnya. Tinggal nanti manusia free will itu dia mau milih apa. Kalau dalam Islam yang monoteis, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kamu melakukan kebaikan itu untuk dirimu sendiri bukan untuk Tuhan. Ketika diciptakan pun tentang kejahatan, kalau kau milih kejahatanmu akan berimbas ke dirimu sendiri. Nah, itulah namanya free will. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum tidak mau merubahnya. Ini namanya monoteis. Jangan dibawa-bawa dengan ajaran Roma. Gitu loh. Yang dulu masanya itu posisinya masa Bro. apa gitu Bang Kris. Kita bantu loh, jangan musuhin Bro. gua bantu. Enggak.
Kalau kita mau merujuk kepada Alkitab, sejak penciptaan Allah, di situ kan Allah menciptakan segala sesuatunya baik adanya. Tidak dikatakan bahwa Allah menciptakan hal yang jahat. Berarti benar Nah, kata Bang hal yang Jibril. jahat itu Berarti ada munculnya- sesuatu yang menciptakan keburukan selain Tuhan. Betul berarti. Tuhannya bukan Dan satu. yang namanya Konsekuensinya ke situ. kejahatan. Lagi Bang Jibril. Gua udah bantu Bang Jibril, tapi masih Gini, ngeyel bro. doang. Bingung gua. Dia No, memang maunya yang namanya kejahatan itu kan dibuat oleh iblis. Allah tidak membuat kejahatan. Pertanyaannya iblis siapa yang Coba kita ciptakan? baca Nah, Bang sejak Chris, Bang Chris. penciptaan. No. Chris, saya tanya. Iblis yang ciptakan siapa? Nyiptain sendiri. Bro, Ih, iblis saya tanya, itu kan iblis diciptakan itu namanya siapa? Lucifer. Bro, iblis itu gelar dari Lucifer. Ya, yang ciptakan siapa? Allah tidak menciptakan iblis. Terus siapa Allah yang ciptakan menciptakan iblis? malaikat-malaikat. Ya, malaikat itu siapa yang ciptakan? Itu Lucifer. Oke. Itu julukan, itu gelar. Oke, Jadi itu iblis gelar. itu gelar Lucifer dari itu yang ciptakan Lucifer. siapa? Lucifer yang ciptakan siapa? Nah, Ah, Tuhan kok- yang menciptakan Lucifer. Ya sudah clear sampai situ. Tetapi Kok kenapa? ngejelasin jujur aja kok ruwet Ah. sih. Aduh, Bang Chris. Oke, ampun saya gua. tanya Abang, saya tanya, apakah tujuan Allah menciptakan Lucifer itu untuk berbuat jahat? Kok masalah tujuannya untuk Apakah berbuat Tuhan jahat itu menciptakan- free will. Setiap manusia itu punya yang namanya konsekuensi. Kalau kamu melakukan Betul, kebaikan, nah. nah, jangan kau malah kedikte dengan bahasa tadi Bang Jibril. Engkau tuh kedikte kawan. Gitu loh. No, Kita lagi gini, meluruskan cara pikiranmu kalau kita dengan berbicara ilmu tentang pagan. free will, itu benar apa yang Abang katakan, itu free will, itu benar. Bahwa Tuhan itu memberi free will kepada semua makhluk ciptaan, termasuk Nah, Lucifer. itu Nah, pinter. bro tahu nggak apa pekerjaannya Lucifer sebelum dia jatuh ke dalam dosa? Gue bukan temennya, lu tanya sama hostnya tuh. Hostnya temennya tuh. Mamai, Andrea jualan sama somai. Palopo tuh. Jualan somai. Gini Bang, Bang Jadi Kingdom. Lucifer itu Gini, izin sedikit Bang. Izin sedikit Bang Kingdom. Lucifer itu Sebentar. dia itu pemimpin Bang Kingdom. puji-pujian di surga. Ya, sebentar. Lucifer Bang Kingdom. itu tangan kanannya Tuhan itu. Iya, Tetapi iya. karena kesombongannya, keangkuhannya, dia pikir dia bisa seperti Allah, bahkan bisa lebih besar dari Allah. Makanya dia sombong. Lalu Oke. Allah melemparkan Oke. dia ke bumi. Baik Bang Kingdom. Saya mau nanya Bang Kingdom. Kalau tidak ada kejahatan, ada kebaikan nggak? Kalau tidak ada kejahatan, yang ada itu adalah kebaikan semata. Ah, terus dari mana bisa mengatakan kebaikan itu Kebaikan ada kalau kalau tidak tidak ada ada kejahatan? Ini susah nih, kita mau lurusin tapi kita Susah. dianggapnya jadi pusing kita. Tolak Padahal kita ukur lagi mau kejahatan meluruskan, itu adalah Bang Chris. kebaikan. Kalau kita Tolak baca di ukur. kejadian tadi ya, kita kembali. Oke, Sebentar kita Bang, kembali ke sebentar. kejadian Ini aja saya deh. belum kelar Bang. Sebentar Bang. Apakah Anda setuju kebaikan itu ada karena kejahatan itu ada? Nah, menurut Abang, yang pertama ada apa? Muter lagi Kebaikan kan? atau kejahatan? Muter lagi lagi kan? kan? Sebetulnya jujur lah, Ya, kita saya tanya diskusi ini dulu. untuk mengedukasi Bang Chris. Iya, Bang saya Kingdom. tanya. Kita di Komal ini bukan Saya tanya, tujuan untuk ngeles. yang pertama ada, itu kebaikan atau kejahatan? Pak Kingdom, Aduh. tidak ada kebaikan kalau tidak ada kejahatan. Karena tolak ukur kebaikan itu adalah kejahatan. Begitupun sebaliknya. Ada terang, ada gelap, ada kiri, Oh, ada berarti kanan, ada kejahatan baik, lebih ada dulu buruk. Tidak akan ada baik Bro, kalau nggak ada buruk. Tidak akan ada buruk kalau tidak Oke, ada baik. saya tanya. Itu konsep keseimbangan Tuhan. Bang Palopo, Lanjut. saya tanya. Bang Palopo, Ah. Bang Palopo saya tanya. Dari dua kata ini, kebaikan dan kejahatan ini, mana yang lebih duluan ada? Ya sama, harus selaras lah. Nggak bisa. Lah. Kebaikan tidak Nggak akan bisa. ada. Sebentar. Kebaikan Nah. tidak akan ada kalau tidak ada kejahatan. Kejahatan tidak akan ada kalau tidak ada kebaikan. Bang Itu harus Kingdom, selaras. mana lebih dulu min sama plus? Harus sama berdua. Harus Bang Chris, selaras. ini saya lagi tanya sama Bang Tanya. Chris. Ini orang Oh, iya, pendidikan iya, iya. kayaknya. Silakan, Mana silakan. lebih dulu min sama plus? Ya plus lah. Bagaimana bisa dikatakan plus kalau nggak ada min? Kalau nggak ada min. Ini sekolahnya di mana sih? Gue bingung ini. Oh, berarti
Berarti menurut abang kebaikan dan kejahatan tuh sama-sama muncul, ada begitu? Iya dong, harus sama dengan kiri dan kanan. Mana ada kiri Nah, saya kalau nggak tanya ada abang. kanan? Saya tanya Ya, abang. saya nanya dulu, ini kita analogi aja deh. Duluan mana, kiri atau kanan? Kalau kita mau bawa ke situ, bro, nggak nyambung. Pertanyaannya Kingdom sama. Mana lebih dulu kejahatan sama kebaikan? Justru bisa tahu ada kebaikan karena ada kejahatan. Bisa tahu ada kejahatan karena ada kebaikan. Kebaikan Begitu aja, duluan Pak. ya, baru Memang kejahatan kalau muncul. Ini sekolah tinggi-tinggi di mana sih gitu? Bingung. Kalau konsepnya teman-teman seperti itu ya nggak apa-apa, saya juga nggak maksa. Tetapi bagi saya, yang pertama tuh ada itu udah hal-hal yang baik karena Allah tidak pernah menciptakan yang namanya jahat. Ya, bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa tahu bahwa ada hal baik dan ada hal jahat? Ya, pertama itu karena setelah ada baiknya dulu, baru datang yang namanya jahat itu. Kalau umpamanya kalau nggak ada kejahatan, hal yang baik itu tetap ada, kebaikan itu tetap ada. Waduh, nggak nyampe Pak, nggak nyampe cara berpikir Pak. Ya, karena memang dari awal penciptaan itu Itu Allah cara- menciptakan segala itu. sesuatu itu baik. Itu cara Bang Kris belajar adanya. lah sudah. Itu Baik, cara Bang Allah Kris. tidak pernah menciptakan kejahatan. Baik dan buruk itu selaras Pak, sama dengan kiri dan kanan. Udah nggak Tidak apa-apa, ada kita mengedukasi kiri kalau Bapak nggak ada Loko. kanan. Sama apa-apa, Ya, terus kalau seterusnya. tidak apa-apa kalau memang konsep Itu teman-teman cara dia. seperti itu. Tapi saya nggak tahu yang lain, mungkin yang di bawah juga berpikir seperti apa. Tetapi bagi saya pribadi tidak ada hal kejahatan itu ada sama-sama dengan kebaikan. Yang pertama itu karena segala sesuatu Tuhan ciptakan itu baik adanya. Pertanyaannya, Hal jahat itu baru muncul Bang Kris, setelah pertanyaannya. iblis itu kan dia melawan Woi. Allah. Bang Kris, King,